Tadi semasa berada kita Charles menyatakan satu atau dorongan pada pagi tadi tentang sungai dan air itu yang memberikan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, amen. Sebelum itu saya diperingat oleh Tuhan semalam tentang 4 cabang sungai di Taman Eden. Ingat kamu semua? Amen. Ada 4 cabang sungai di sana, amen. Saya diingatkan bahwa cabang itu sangat mengalir dan sangat memberikan produktiviti kepada seluruh tumbuhan dan seluruh keadaan di sana, amen. Saya percaya sungai itu adalah sungai kehidupan bagi semua kita, amen. Oleh itu Yesus mati untuk kita pada kita adalah karena dia ingin menghidupkan semangat kita sekali lagi, amen semua. Oke, boleh kita pagi ini, oke, sebelum saya lebih panjang lagi, hari ini adalah kota yang sangat memberi konform kepada kita. Tak payah saya berbicara sini. Secara otomatik, secara majority, oke, secara majority. Jika kita klik Google di dalam handphone kita, agama yang terbesar di dunia ini adalah agama apa? Betul? Betul kan? Agama yang terbesar di dunia ini adalah agama apa? So itu salah satu poin yang sangat luar biasa untuk tak payah kita pikir jauh. Itu satu poin yang sangat mendorong saya. Amen. Jadi oleh itu saudara dan saudari dalam Kristus pada pagi ini, amen. Kuartal yang kedua ini kita akan berbicara tentang hidup mengikuti Yesus. Amen. Ini satu topik yang sangat penting. Amen. Sesuai ada sebabnya Tuhan panggil kamu datang pada pagi ini. Amen. Sebab hidup mengikuti Yesus ini adalah satu jaminan yang pasti. Amen. Beritahu orang sebelah kamu hidup yang pasti, beritahu mereka. Amen. Kamu tanpa ragu-ragu kamu mengikuti Yesus. Amen. Belum apapun keadaan. Pada kuartal ini kita akan belajar 3 subtema yang kita akan bicarakan. Mungkin pastor akan yang terakhir saya pikir. Itu lebih power lagi itu. Yang pertama hari ini saya diberi tugas untuk apakah yang dimaksudkan dengan mengikuti Yesus. Ada tanda soalan. Nanti kita akan bicarakan ini dengan lebih detail lagi. Dan yang kedua, untuk subtema yang kedua yaitu pemuridan. Pemuridan ini penting untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Amen. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita. Yang ketiga itu pemuridan dengan kuasa Roh Kudus. Amen. Haleluya. Ini satu perkara, 3 subtema yang akan kita kupas, yang akan kita pelajari pada kuartal yang kedua ini. Ada amin semua? Amin. Tadi sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar pada pagi ini, kita serahkan hidup kita dan kita perkara yang penting itu kita ada satu perkara yang penting itu guideline kita, standard kita, perjuangan kita di mana, oke? Kenapa saya perlu ikut Yesus? Amen. Oke, mari kita berdiri saudara dan saudari Kristus. Kita ada 3 ayat yang sangat pendek saja dan kita baca bersama pada pagi ini, boleh? Daripada buku Matius 4. Oke, Matius 4 ayat 18 hingga 20. Amen. Oke. Kalau tidak boleh lihat dari belakang. Belakang dapat lihat gelas. Oke, ini merah-merah, oren-oren nih ya. Sedap dipandang mata, betul? Jelas, dari jauh sudah tahu sudah. Oke, kita baca kuat bersama-sama, amen. Oke, 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, Tuhan yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub,
Tuhan itu juga yang kami sembah, yang kami kenal, yang kami sanjungi, yang kami muliakan pada pagi ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini yang telah Engkau nyatakan untuk jemaat Engkau dan untuk semua kami pada pagi ini. Kami berdoa biar kami fokus kepada Engkau pada pagi ini. Berikan kami konsentrasi yang sangat kuat, sangat besar Tuhan untuk kami melihat mengapa kami ingin mengikuti Engkau Tuhan. Oleh itu saya berdoa pada pagi ini Tuhan, serahkan pribadi saya. Tuhan, saya tahu saya tidak memiliki apa-apa pengetahuan, kebijaksanaan. Namun pada pagi ini Tuhan, saya perlu mohon pimpinan Roh Kudus Engkau agar apapun yang dibicarakan Tuhan, dia terus memuliakan nama Engkau, yang mendorong, membangunkan jemaat Engkau, mendidik, menegur Tuhan, dan juga memperbaiki kelakuan kami agar semua kami pada pagi ini akan dibentuk oleh Engkau, dibentuk oleh firman Engkau. Terima kasih Bapa, saya berdoa juga serahkan semuanya ke tangan Engkau, biar minta pimpinan Roh Kudus Engkau dari awal sehingga ke akhir kebaktian kami pada pagi ini. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Oke, dipersilakan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Amin. Jadi dalam konteks kerohanian Ibrani ini saya letak sendiri, oke. Mengikut adalah seperti firman Tuhan katakan, ikutlah aku, lebih daripada sekadar kita berjalan di belakang. Amen. Kita tengok ada satu gambar tadi, ramai ada gambar yang mengikut di belakang. Lebih dari itu dia, maksud dia, oke. Dia mesti mempunyai satu hubungan yang erat dan intim. Amen. Amen. Kita mesti mendengar, oke, merespon, taat kepada Tuhan dan berakar daripada prinsip dengar, oke. Seperti Shema Israel ini. Amen. Oke. Ini penting. Kalau kita mengikuti, kata mengikuti adalah sangat-sangat mengetahui siapa yang kita ikuti itu. Amen. Kita kenal siapa yang kita ikuti itu. Amen. Jadi oleh itulah umat Israel menekankan ini ya, dalam Ulangan 6:4 ini tentang hai, dengarlah, dengarlah hai Israel, Shema Israel. Selalu dia bunyi macam ini kan, dia selalu nyanyikan lagu ini kan. Oke. Apalagi Shema Israel. Dia selalu nyanyikan lagu ini setiap kali mereka berdoa. Amin. Mereka melakukan, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Amin. Jadi mereka ini diajar, amin, supaya orang mendengar, supaya orang respon apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan. Amin. Haleluya semua. Amin. Beritahu sebelah mari, ikutilah Yesus. Amin. Ikutilah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara dan saudari dalam Kristus, amin. Saya melihat bagaimana Yesus selama tiga tahun setengah, dia berjalan bersama dengan murid-murid dia, amin. Dia berjuang untuk dia mengajar murid-murid dia, amin. Seperti kita lihat tadi dalam konteks firman Tuhan tadi, amin. Dia memanggil Simon Petrus dan juga Indris sebagai penjala ikan, amin. Haleluya saudara. Jadi perjuangan seorang Kristen seperti ini, amin. Bila Tuhan memanggil kita seperti Simon Petrus ini tadi, amin. Kamu tahu seorang penjala ikan ini dia perlukan penghasilan setiap hari, pendapatan setiap hari. Amen. Dia tahu bahwa Mesias ini telah dijanjikan, dia tahu Yesus itu. Jadi bila Yesus itu memanggil dia terus respon. Amen. Dan meninggalkan jala dan perahu dia, amen, untuk dia mengikuti Tuhan. Amen. Jadi begitu juga dengan kita pada hari ini, amen. Jadi jika Tuhan panggil kita pada hari ini melalui firman Tuhan pada pagi ini, amen. Firman Tuhan walaupun dia sampel didengar kita, tapi itulah panggilan untuk pribadi kita pada pagi ini, amen. Jadi itu adalah suara Tuhan untuk kita pada pagi ini. Ada amin semua? Tuhan, inilah suara Tuhan, amen. Inilah yang perlu saya ikuti pada hari ini, amen. Haleluya saudara, kita akan lebih meneliti ini nanti dalam beberapa perkara. Ada 2 poin yang sangat besar yang akan kita bicarakan, poin E dan poin B nanti. Amen.
dia ada 2 poin. Okay? Poin ini pendek saja, 1, 2 saja. Ngambil saja. Amen. Jadi kita akan bicarakan ini. Namun ada poin ini ada sub poin yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Amen. Jadi sebelum itu saudara dan saudari dalam Kristus, kenapa kita mengikuti Yesus? Satu jawaban yang sangat penting kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 36. Okay? Kamu boleh rujuk sendiri, dia tak ada sini. Yohanes 3, 36 berbunyi, barang siapa percaya kepada anak, okay? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Amen. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Ini jaminan kita mengikuti Yesus. Amen. Okay? Tetapi barang siapa tidak taat, akan melihat tidak taat, akan tidak memboleh hidup dalam Tuhan. Amen. Jadi 2 perkara saja yang kita kenapa kita mengikuti Yesus, karena kita taat kepada perintah Tuhan. Amen. Ada 2 perkara lah penting, perintah Tuhan dan janji Tuhan, saudara. Amen. Jadi mana yang kita ingin mau lakukan, yaitu perintah Tuhan dulu. Amen. Jadi perintah Tuhan ini penting. Beritahu orang di sebelah kamu, perintah Tuhan ini penting. Perkataan ikutlah itu dah kata satu perintah, ikutlah aku itu satu perintah untuk kita ikuti dia. Jadi setiap perkara perintah yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan, semua kita mesti mentaatinya. Amin. Bukan saja perjanjian baru, tapi seluruh Alkitab yang dibicarakan, kita mesti mentaati dia. Walaupun kita tidak suka. Amin semua? Kekristenan adalah Kristen yang menggenapi firman Tuhan. Untuk semua kita. Amin. Jadi oleh itu, ada satu idea yang utama. Okay? Idea utama. Okay? Mengikut Kristus bermaksud memberi fokus kepada Yesus. Amin. Ini yang perlu untuk kita semua. Amin. Konsentrasi kita kepada Yesus ini mesti konsisten dalam hidup kita, amin. Kena janji Tuhan, dia akan berikan hidup kekal, betul? Tapi jika kita tidak fokus, kita boleh terumbang-ambing oleh dunia ini, betul? Jadi oleh itu saya sangat konsentrate, amin. Saya melihat Tiger Woods, apabila dia buat, siapa tahu Tiger Woods di sini? Sebelum dia memukul bola, saya mau sebut bola pingpong sudah. Bola golf tadi kan, dia lihat di ujung sana ada satu bendera kan, dari lihat bendera sana dan dia tahu, dia tak nampak lubang tapi dia lihat bendera sana dan beberapa halangan bahasa pokok ada laut sana dan bila dia akan konsentrate bagaimana dia mencapai bendera di sana. Itu lubang golf di sana, sangat jauh. Dia konsentrate, dia ambil masa, dia duduk, dia pergi ke tepi, pergi ke sudut, apakah sudut 45 derajat ini sesuai untuk membelok ke sana, atau sudut 90 derajat ini sesuai untuk dia memukul ke sana. Ini maksudnya fokus. Ada satu barang yang perlu saya lontarkan di sana, amin. Begitu juga ke dalam Tuhan. Kita tahu kita diberi Tuhan keselamatan dalam kehidupan kita. Amen. Keselamatan itulah Tuhan berikan ke dalam kita. Tuhan telah mati untuk kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita, bangkit hari ketiga. Dan dia telah hidup kembali. Amen. Dan dia akan datang kembali untuk semua kita. Jadi karya ini tidak mudah untuk Yesus. Amen. Kamu tahu Yesus ini anak Tuhan. Dari atas datang untuk menyelamatkan semua kita. Amen. Seorang yang memiliki kekelahian yang sangat tinggi. Amen. Seorang yang berdudukan yang sangat tinggi. Dia datang ke dunia ini hanya satu saja. Ingin melihat kita memiliki kehidupan yang kekal. Ingin melihat setiap kita diselamatkan. Amin semua. Jadi oleh itu fokus kita. Kalau Bapa memberikan fokus yang jelas kepada Yesus. Untuk dia mati di kayu salib sana. Dan Yesus menjalankan tanggung jawab dia untuk dia sampai di kayu salib sana. Ini berarti kita semua mesti mempunyai fokus kepada dia. Karena dia saja yang boleh mengalahkan maut. Yesus saja yang boleh mengalahkan maut dan dia saja yang boleh menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Amen.
Jadi fokus kita sangat jelas pada pagi ini, itu karakter Yesus itu perlu ada dalam hidup kita. Amen. Karya keselamatan itu perlu ada dalam hidup kita. Apa karya keselamatan yang, bagaimana kita hidup dalam karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Bagaimana? Lah satunya bertobat. Dalam kehidupan harian kita, kalau kita tidak bertobat, kita tidak dapat melawan apapun yang berlaku dalam hidup kita. Tingkah laku kita, perbuatan kita. Oleh itu ada doa Bapa kita di surga, selalu dibaca kita. Oke, kamu tahu doa Bapa kita di surga, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, berikan kami hari ini makan kami yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah terhadap kami. Berikan kami, apa lagi? Okay. Ini perbuatan yang doa yang tiap hari yang perlu kita perbuat. Amen. Untuk mengampuni orang yang salah terhadap kita tidak susah. Tapi ini diajar Tuhan setiap hari. Mengampuni orang yang salah terhadap kita. Amen semua? Jadi pengampunan, kasih Tuhan. Okay. Sehingga Tuhan, karya ini perlu ada dalam pribadi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amen semua? Amen. Oleh itu kita memiliki sikap seorang anak yang sasa mengasihi Bapa. Amen. Jadi itu sangat penting untuk kita. Dan membiarkan Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Bukan hanya satu hal saja, tapi seluruh hidup kita mesti diubah ke dalam apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Jangan separuh, saudara. Beri kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi seluruh hidup dia kepada kita, tubuh dia, darah dia yang tercurah, yang kita ambil setiap hari itu, inilah tubuhku, ini darahku yang kita makan ini. Resapi, itu adalah darah Tuhan. Itu adalah tubuh Tuhan yang terpecah untuk kita. Amen. Yang mengampuni setiap kita pada pagi ini. Dia memberikan yang terbaik untuk kita pada hari ini, saudara. Oleh itu, hal mengikuti Yesus adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Tapi bagaimana kita ingin mengikuti Tuhan? Okay? Ini yang perlu kita pelajari pada hari ini. Okay? Oleh itu, gereja bukan sekadar untuk kita duduk saja, tidak. Okay? Tapi basic gereja adalah untuk kita menjadi murid. Betul? Ini misi yang paling penting. Setiap kita menjadi murid Yesus. Beritahu orang di sebelah kamu murid Yesus. Amen. Bila kita menjadi murid Yesus, kita akan mendengar seluruh ajaran Kristus. Baik pengampunan dia, baik kasih dia, baik pengorbanan dia, kita mesti mentaati seluruh dia. Saya tahu tidak mudah untuk kita mentaati. Tidak mudah untuk kita mengampuni. Tidak mudah semua itu, saudara. Tetapi Tuhan itu penuh dengan kasih kurnia. Oleh itu dia berikan Roh Kudus Tuhan untuk bekerja dalam setiap kita setiap hari. Amen. Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita, menolong kita. Beritahu orang sebelah kamu, Roh Kudus memimpin dan mengajar kita, saudara. Okay. Walaupun ada kalanya kita tidak puas hati. Oke, ada kalanya kita tidak mau ditegur. Ada kalanya kita tak mau diajar. Tetapi biarkan Roh Kudus Tuhan berbicara dan menegur kita. Amen. Bagus kalau masih ada Roh Kudus Tuhan mau menegur kita. Amen. Kadang-kadang kita tak mau ditegur oleh manusia, tapi biarkan sebab kita percaya ada Roh Tuhan dalam pribadi kita. Jadi setiap kita yang dipimpin oleh Tuhan, setiap kita yang mengikuti Tuhan, ada Roh Tuhan yang menyertai kita. Amen. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, mari kita menjadi murid yang baik untuk Tuhan. Amen. Kita perlukan cara kita berpikir dengan lebih dewasa lagi, matang lagi. Oke, untuk kita merespon kepada apa yang Tuhan bicarakan. Dalam setiap pribadi kita memiliki setiap perkara yang tidak sama. Tetapi Tuhan yang kamu sembah itu ada Tuhan yang sama yang boleh melakukan. Yang boleh memberi jawaban untuk setiap masalah kita. Amen. Jadi oleh itu Yohanes Pembaptis, dalam Yohanes 3 ayat 30 kata, ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini Yohanes Pembaptis. Amen. Jadi inilah seorang yang melihat bahwa dia yang layak menerima dia. Amen. Amen semua. John Pembaptis adalah seorang yang dulu memberitakan Injil, namun dia memberikan satu
statement yang jelas dalam Yohanes 3:30 itu, jadi dia membiarkan Kristus itu yang bekerja dalam setiap pribadi kita. Biar Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Contohnya dalam pribadi kita, saudara. Amin. Kita mesti letakkan semua ini. Jadi yang pertama ini tentang fokus. Kita ada fokus dia, oke? Yang pertama, poin yang pertama itu fokus kita. Itu mengikuti Kristus memerlukan fokus yang betul. Amin. Beritahu orang di sebelah kamu fokus yang betul. Amin. Jangan salah, jangan salah fokus kita nanti. Amin. Haleluya. Semasa saya main badminton, ada satu perkara yang selalu menghalang fokus saya, itu cahaya lampu. Bila saya mau semis, tiba-tiba salah. Amin. Sebab ada penghalang sana. Amin. Jadi saudara begitu juga dalam Tuhan. Amin. Kadang ada satu penghalang untuk kita mau fokus kepada Tuhan. Namun hari ini kita belajar. Amen. Ada 3 perkara yang penting untuk kita belajar hari ini. Untuk kita mengikuti Kristus perlukan fokus yang betul. Itu mengikuti Kristus adalah panggilan anugerah surgawi. Amen. Seperti Simon Petrus dan Andreas saudara dia. Ini panggilan surgawi. Amen. Bila Bapak ya bicara ini, bila kata ikutilah Yesus. Bermaksud ini mesti menyentuh hati kamu. Kalau hati kamu belum disentuh oleh kata ikutilah Yesus ini, kita perlu berdoa. Kita perlu tahu. Oke? Puji Tuhan, amen. Hari ini kamu datang, kan ini panggilan surgawi untuk kamu semua. Amin. Bermaksud ini bermaksud setiap bicara firman Tuhan ini bila dia dinyatakan dalam gereja, inilah panggilan surgawi untuk kita. Amin. Kamu istimewa. Amin. Siapapun kamu di sini, baik kamu macam pastor, lawyer kah, cikgu kah, pelajar kah, ibu bapa kah, kamu istimewa. Ada satu panggilan anugerah yang diberikan dalam setiap kita pada hari ini. Amen. Jadi panggilan ini kita mesti bukan saja kita hargai dan kita bersyukur karena ini panggilan. Walaupun kita tidak layak menerima panggilan itu. Seperti nelayan. Seperti pemungut cukai Matius. Tidak layak menerima panggilan itu. Tapi kena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ini, dia melayakkan kamu dan saya pada pagi ini. Jadi tidak kita anggap besar. Sebab itulah Yohanes Pembaptis katakan, dia lebih besar dan aku semakin kecil. Itu maknanya dalam kehidupan kita, saudara. Jadi panggilan itu adalah anugerah surgawi yang akan menjamin setiap kita untuk mengikut Kristus sampai ke akhir dia. Amin. Dan baik sampai ke akhir yang dalam hidup kita. Baik kita masih muda, amin. Amin. Mesti anak-anak kita sini, amin semua ini panggilan anugerah. Jangan coba nanti kamu akan lihat. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi kepada 2 orang ini. Amin. Bila dia mengikuti Tuhan. Amin. Saya tahu panjang cerita. Apa semasa mereka menjala ikan, tak ada ikan, amin. Kosong. Sehari-hari mereka tak dapat ikan. Tapi kan Yesus kata tiba ke sebelah sana. Bila mereka tiba di sebelah sana, perahu mereka penuh dengan ikan, betul? Ini mujizat terjadi bila mereka mengikuti Yesus. Amen. Bukan saja mereka mendapat ikan, namun ikan itu berlimpah ruah, penuhi. Bukan saja satu perahu, 2 perahu penuh. Saya pikir perahu mereka besar. Saya pikir besar ni panjang, mungkin panjang itulah. Saya pikir besar. Sebab itu ada ombak. Ombak itu gelilir besar. Saya pikir perahu mereka besar. Tinggi macam ini. Mungkin ini penuh ikan. Tengok macam mana Tuhan melakukan sesuatu kepada mereka yang mengikuti Tuhan. Amen. Mereka melihat mujizat Tuhan. Mula-mula mereka ada seorang nelayan saja biasa. Tetapi Tuhan boleh melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amen. Jadi oleh itu ikutlah aku dan bermaksud kita saja dekat. Baru kita dapat melihat pekerjaan Tuhan. Amen. Dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bertahu dalam hati kamu, saya ingin dekat dengan Tuhan. Amen. Saya ingin dekat dalam Tuhan. Amen. Haleluya. Ya, lepas itu kita akan menjadi seperti yang kita ikuti. Amen. Siapa yang kita ikuti itulah kita satu hari nanti. Amen. Haleluya. Keempat, Kristus adalah standar kita, saudara. Amen. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, saya sangat ingin mendorong kita. Yang pertama itu mengikuti Kristus adalah panggilan anugerah surgawi itu. Ini adalah satu yang sudah saya bicarakan tadi. Amen. Jadi oleh itu, kalau Raja sudah memanggil kita, jadi inilah satu panggilan anugerah untuk pribadi kita. Tidak lihat, amen.
Saya dulu pun seperti kamu dengan saya. Saya tidak lihat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan. Sangat tidak tahu saya. Cuma saya ikut saja. Amen. Saya ikut, saya datang, saya belajar firman Tuhan, saya berdoa, ikut kumpulan pemeliharaan, ikut gereja, ikut saja saya. Sometimes saya akan jatuh mengikuti Tuhan. Tapi ada satu roh yang satu memanggil saya, datang kembali, tak apa. Tak apa kamu jatuh, tak apa kamu bersalah, tak apa. Datang kembali kepada saya tetap akan menghiburkan, saya tetap memberkati kamu. Itu perkataan Tuhan yang sah bersama yang akan bekerja dalam pribadi kita, saudara. Amen. Jadi oleh itu, saya sangat rindu untuk kita sama-sama, untuk kita tidak akan berhenti mengikuti Tuhan. Amen. Beritahu orang sebelah sana, di sebelah kiri kamu, mari kita terus bersemangat mengikuti Tuhan. Amen. Tidak berhenti. Amen. Tidak berhenti. Amen. Oke. Ada satu pemikiran Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap dia. Oke. Ini Rasul Paulus. Oke. Tetapi yang kulakukan, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amen. Ini Rasul Paulus, seorang yang sangat luar biasa, dan inilah bukan saja pemikiran dia, inilah hati dia. Dia tahu ada jaminan dalam Yesus Kristus. Amen. Beritahu orang, ada jaminan dalam Yesus Kristus. Amen. Ada jaminan dalam Yesus Kristus, saudara-saudari. Jadi inilah. Oke. Jadi dalam ada perkara juga bila kita lihat dalam beberapa orang yang mengikuti Yesus, mereka ada satu perkara yang saya ingin buat dulu. Kita lihat dalam Lukas 9 ayat 16. Oke, dan seorang lagi yang berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi ini ada tetapi ini yang perlu kita belajar. Oke, izinkanlah aku pamitan dahulu. Oke, tahu kamu maksud pamitan itu? Pemitan dalam bahasa Indon itu meminta izin dulu, minta permisi dulu, oke, untuk dia pergi ke keluarga dia dulu, untuk menguburkan, oke, orang yang mati. Dia minta izin dulu, oke. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk memajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerjaan Tuhan. Jadi poin ini yang saya ingin tekankan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerjaan Tuhan. Apa maksud firman Tuhan ini untuk kita semua? Tuhan sudah anugerahkan kita satu panggilan surgawi untuk kita. Tetapi kita coba untuk menoleh ke belakang. Bermaksud kita ingin mengarahkan sesuatu yang ke benda yang lain, betul? Jadi kata Tuhan tidak layak. Jadi oleh itu kita mesti mempunyai fokus yang betul kepada Tuhan. Amen? Betul? Fokus yang jelas kepada Tuhan, supaya kita supaya kita mendapat satu jaminan dalam Tuhan. Amen, saudara. Yang kedua itu kita lihat yang kedua, ikutlah aku, bermaksud senantiasa dekat. Amen. Oke, senantiasa dekat. Beritahu orang di sebelah sudah ada dekat. Amen. Kalau kamu tidak dekat dengan saya, kamu tak tahu siapa saya, betul? Bapak LT macam mana? Oh? Oke, macam saya selalu dekat dengan Dr. Dren masa kami main badminton, saya tahu dia. Oke. Jadi oleh itu bagus kita ada satu game, ada tu makan bersama. Seminggu sekali mungkin kamu tidak kenal, tapi kalau tiap hari kamu akan kenal karakter orang itu. Amen. Kamu akan kenal siapa dia, siapa pasangan kamu. Amen. Jadi bila kita dekat dengan dia, itu prinsip dia. Oke. Jadi untuk kita mau tahu isi hati Tuhan, doa kita setiap hari, baik pembacaan firman Tuhan kita, pergaulan kita dengan satu sama lain itu, mesti kita tunjukkan pada orang bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Amen. Jadi ini perkara sangat penting untuk semua kita dekat. Kalau kita tidak terlalu jauh jarak kita dengan satu sama lain, kita tidak tahu apa kerinduan mereka, apa hati kita. Oleh itu kita mengundang semua orang datang ke gereja supaya kita sasa dekat pada Tuhan. Amen. Amen. Kita luangkan masa kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, luangkan masa kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita
disegarkan dalam firman Tuhan. Supaya kita dihidupkan kembali dalam firman Tuhan. Amen. Supaya kita ditegur oleh firman Tuhan. Amen. Firman Tuhan layak menegur kita. Amen. Firman Tuhan layak mengajar kita sesuatu yang sangat baik supaya kita hidup dalam Tuhan. Amen. Jadi oleh itu mari kita dekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saudara saya bicarakan kita perlu dekat? Ada satu perumpamaan Tuhan tentang pokok anggur. Amen. Ingat kamu semua tentang pokok anggur. Amen. Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Oke. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Benar tuh? Jadi di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Jadi inilah kita perlukan fokus yang betul. Dalam Tuhan kita mesti melekat pada pohon. Amin. Amin. Coba kamu potong pohon durian kamu. Yang pohonnya hidup, ranting dia mati, betul? Jadi inilah prinsip yang perlu kita tahu. Amin. Kita mesti rasa dekat kepada Tuhan dalam hidup kita. Jadi tinggal dalam Tuhan ini adalah satu perkara yang sangat penting. Amin. Satu perkara yang sangat penting. Macam mana kita tinggal dalam Tuhan? Kita tinggal dalam karya Tuhan, betul? Apa itu karya anugerah Tuhan? Bagaimana kita hidup dalam karya anugerah Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam pengampunan, kita hidup dalam mengasihi. Ini karya Tuhan ini. Kita hidup memberi, oke? Walaupun tidak senang untuk kita mengampun, kalau kita bergaduh dengan suami istri, tidak senang untuk kita memaafkan suami kita, istri kita. Tetapi karena kita hidup dalam Tuhan, ada roh Tuhan dalam kita mengampuni. Itu juga dalam setiap perkara, amin. Haleluya semua. Itu juga dalam kehidupan setiap hari kita. Kita perlu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, supaya kita berbuah. Amin. Berbuah. Itu jaminan Tuhan. Hidup, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan berbuah dalam Tuhan. Amin. Amin. Apapun buah lah. Sebab dalam kamu tinggal, saya tahu pasti Brother Cha beritahu di Wahyu tadi, banyak buah sana. Oke. Buah sana, berbagai buah apa? Buah jambu, buah batu, buah apa, macam-macam buah sana. Dan sumber sana satu saja, air. Sumber itu hanya air. Itu oleh sebab itu Yesus katakan air kehidupan. Jadi setiap kita ada buah, mungkin kamu buah papaya, ini buah rambutan, ini buah lansat, ini buah dukun, albekatut. Apa nama tuh? Aduh tuh ya. Buah, banyak buah. Tapi sumbernya sama. Pasti kita berbuah, betul? Sumber air itu ada sama. Yesus Kristus. Baik kita masih muda, sudah berkeluarga, hasilkan buah itu. Dekat dengan Tuhan kamu akan melihat buah dia. Okay? Kamu tidak akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Tapi itu yang Tuhan akan berikan kepada kamu satu hari nanti. Mungkin kamu tidak dapat jodoh. Kalau kamu betul-betul dekat dengan Tuhan, jodoh itu tersedia untuk kamu. Kamu tidak memiliki, contohnya, anak kah, percaya. Bila kita dekat dengan Tuhan, saya tidak ragui Tuhan akan sediakan untuk kamu. Dia akan bukakan itu untuk kamu. Amen. Taat, saudara, taat. Taat. Ingat kamu Abraham dan Sarai? Ketaat adalah perintah Tuhan. Mengikuti Yesus adalah karena kita taat pada Tuhan. Bila kita taat, Tuhan berikan Ishak kepada Abraham, betul? Umur dah tua pun dah berikan. Tapi Abraham tetap taat, saudara, amin, betul? Sampai Abraham dosa besar pun itu Tuhan minta dia, you taat ke tidak? Sembelih you anak itu. You tahu semasa, ini cerita dia lah. Sebelum Abraham mau sembelih anak dia Ishak tu, bapak itu potong kayu, buah banyak letak dekat keledai dia. Ada tengok saja, oh bapak rajin betul kamu potong kayu ini. Apa kamu buat untuk kayu? Kita akan buat persembahan di atas bukit sana. Anak ini tidak tahu apa yang berlaku. Cuma Abraham saja yang tahu bahwa kamu perlu korbankan Ishak untuk saya. Amen. Apakah Tuhan tidak ada cara lain untuk itu? Ada. Karena ketaatan inilah maksud perintah Tuhan. Bila kita taat seluruh perintah Tuhan, kita akan menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan.
Ingat orang tidak taat seperti Abraham, ingat kamu Adam dan Hawa tidak taat. Tuhan kata jangan makan buah itu. Oke, inilah yang perlu kita pelajari. Ketidaktaat ini kita mesti belajar sepenuhnya. Dalam apapun, walaupun kita tidak mau. Dalam firman Tuhan banyak, hormati istrimu. Mengasihi menghormati suamimu, mengasihi istrimu. Oke? Apapun keadaan suami istri kita tetap mengasihi dia. Amin. Walaupun bagaimanapun dia dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak menegur tentang kelakuan dia, tapi firman perintah Tuhan mengasihi istri dan menghormati. Begitu anak menghormati ibu bapa. Amin. Bapak bagaimanapun keadaan bapak kita, tidak wangi apapun, miskin apapun pada bapak kita tetap menghormati dia sebagai bapak, sebagai ibu kita. Amin semua? Inilah ketaatan yang perlu kita ada. Amin. Walaupun dia menaci maki kita, tidak apa saudara. Hati kita mesti hati yang ada dalam Tuhan. Hati untuk mentaati, hati yang menghormati firman Tuhan. Amin. Itu yang penting. Hati yang menyatakan Tuhan. Ya, apapun keadaan saya mesti mentaati dia. Apapun keadaan saya mesti mentaati kehidupan saya melayani Engkau Tuhan. Amin semua. Kita tidak akan mengarah ke kiri ke kanan lagi, tapi mengarah ke Tuhan. Oke, dalam Filipi 3 ayat 18 hingga 19 ini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi, bila kita memegang perintah Tuhan, seperti Rasul Paulus ini, sampai menangis menuliskan firman Tuhan ini untuk kita sadar, supaya kita tidak memikirkan semata-mata tertuju kepada perkara duniawi ini, tetapi kita memikirkan kehendak Tuhan. Mengapa saya mengikuti Tuhan? Itu penting. Ini mesti dimainkan dalam pemikiran kita setiap hari. Amin. Oleh itu setiap minggu kita mesti soal selidik tanya pribadi kita. Mengapa saya mengikuti Engkau Yesus? Itu saya tanya, oke? Itu mesti ada dalam setiap hari, setiap minggu, setiap hari kalau boleh tanya itu dalam pribadi kita. Jawabannya nanti akan ternyata dalam setiap pribadi kita. Amin, saudara. Oleh itu, oleh itu saya rindu melihat kita terus fokus kepada Tuhan dengan satu motif yang betul, dengan tepat kepada Tuhan. Amin. Tidak pada seperti hanya Tuhan mereka ada perut mereka. Jadi ini semua perkaranya hanya untuk keinginan daging kita saja. Oke. Jadi kita tidak fokus pada perkara itu. Amin. Kita fokus kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Amin semua. Oke. Tidak apa kita tidak memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi fokus the right thinking kita adalah, oh Tuhan, aku mesti berlari bersungguh ke penghujung pelarian saya. Walaupun susah untuk saya mengakhirinya, tetapi saya akan bangkit dan berlari kembali untuk mengakhiri. Amen. Kadang-kadang orang tu boleh tarik kamu. Oh, tak payah kamu berlari, senang kamu jadi orang bersorak-sorai sana. Jadi ini bukan pengikut Yesus. Orang pengikut Yesus tetap berlari untuk Tuhan dan mengakhiri pelayanan mereka agar mereka mendapat panggilan surgawi itu. Amen. Jadi kita akan menjadi seperti yang kita ikuti yang ketiga ini. Amen. Jadi saudara, amen semua. Amen. Kita akan menjadi seperti yang kita ikuti. Amen. Jadi kalau kamu diajar untuk menari, ada guru tari. Kalau kamu murid dan dia cikgu, kalau kamu tak ikut dia memang siaplah kamu, betul kan? Nanti mereka kamu tidak penuh, betul? Betul kan? Siapa pernah diajar, oke? Itu cikgu, kalau dia kata menari begini, menarilah kamu. Dulu saya pernah menari ikut cikgu India dulu dekat Form 5.
Dia ajar kami menari India. Saya, boleh ke tidak saya menari Tuhan? Dia kata, mesti ikut saya, macam mana cara menari. Dan saya ikuti cara dia menari. Boleh juga saya menari India? Teng, teng, teng. Macam dia. Pandai saya menari dulu. Dan kami membuat persembahan di PIBG dulu. Jadi saya ikut dia cara. Tak, kaki teng, 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 teng. Saya pun ikut teng, teng, teng. Jadi inilah. Begitu juga kita dengan Tuhan, amen. Begitu juga atlet. Kalau kita ingin melontar peluru, melejar melembing, atau apapun saya tahu. Ikut cara yang betul, amen. Kalau tidak, kita akan tidak dapat apa-apa, amen. Sama juga dengan Yesus, jika kita mengikut Yesus, maka kita akan menjadi seperti dia, amen. Beritahu sebelah saya mau seperti Yesus, amen. Saya mau seperti Yesus. Baru mulai hari ini, amen. Hari ini beritahu orang, hari ini beritahu mereka. Hari ini saya mau seperti Yesus, amen. Amen, haleluya. Kasih Yesus, pengampunan Tuhan, sukacita Tuhan, Jadi ini yang perlu kita contohi, haleluya. Jadi, Jadi yang keempat itu Kristus adalah standar kita, Yang keempat adalah Kristus adalah standar kita, amen. Jadi kita tidak seperti dalam firman Tuhan tadi, kita tidak boleh mengikut Yesus dengan syarat kita, sendiri. Seperti dalam firman Tuhan dia ada beberapa firman Tuhan dalam Lukas 9:59. Tak apalah, nanti saya ingin nantilah dulu Tuhan, saya ingin menguburkan bapak saya dulu. Baru saya mengikuti engkau. Maksud firman Tuhan tadi, maksud di sini tadi ialah jadi untuk kita mengikuti Tuhan jangan mengikut kondisi kita, keadaan kita. Amen. Amen. Contohnya, Tuhan saya tak dapat mengikuti engkau, saya belum cukup duit. Tuhan saya tak dapat mengikuti engkau, saya masih single ini. Saya mesti genap, mesti ada itu, ada ini, ada itu, baru saya mengikuti engkau. Tidak. Bila firman Tuhan berbicara pada kita pada pagi ini, hari ini juga kita mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Amin. Amin. Kita tidak ragu-ragu mengikuti Tuhan pada hari ini. Sebab itulah amanat yang telah Tuhan berikan. Itulah anugerah yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Tidak mudah, tapi itulah yang kita ikut. Amin. Itulah jaminan bagi kita pada hari ini. Amin semua. Kita akan lihat. Kalau kita ikut standar Tuhan, kita melayani Tuhan, dan kita tidak putus asa, kita bersandar kepada orang lain, kita bersandar pada firman Tuhan, bersandar kepada kepimpinan yang telah dinyatakan. Amin. Kita akan bertumbuh dan kita akan berkembang dalam pelayanan kita, saudara. Amin. Dalam Matius 8 ayat 21, Matius 8 ayat 21 hingga 22 tadi. Dia menguburkan ayah dia. Itu syarat dia baru dia mengikuti Yesus. Jadi kita tidak bersyarat kalau kita tahu itu panggilan Tuhan. Amin. Jadi kita paling penting. Amin. Haleluya. Jadi Matius 9 ayat 11 hingga 13, Yesus adalah ukuran kita, saudara. Amin. Yesus adalah ukuran kita pada hari ini. Amin. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kau kenaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Untuk mengikuti Tuhan, Tuhan tak perlu persembahan kamu. Dia perlu belas kasihan kamu melayani Tuhan. Amen. Belasan kasihan kamu bagaimana kamu memberi yang terbaik kepada satu sama lain. Amen. Belas kasihan mereka memberi yang terbaik kepada keluarga kita, kehidupan kita, kawan kita. Belas kasihan kita. Tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Amen. Kalau mereka belum mengenal Tuhan. Amen semua. Haleluya. Jadi ini ada ringkasan poin dari tadi. Jadi fokus pemuritan adalah Yesus, bukan ganjaran dan keselesaan. Amen. Jadi tidak mudah mengikuti Tuhan. Amen, betul? Tidak mudah. Fokus kita ada Yesus seorang saja. Amen. Ada seorang Yahudi itu, orang muda itu. Tuhan, bagaimana saya ingin masuk kepada kerajaan surgawi itu. Bagaimana saya ingin masuk dalam kerajaan surgawi itu. Sebab saya sudah melakukan semua hukum-hukum Taurat. Tidak menzinah, tidak mencuri, tidak membunuh. Semua sudah saya lakukan. Satu saja Tuhan katakan pada dia. Jual semua harta kamu. Jadi dia terus pensan mendengar itu. Amen. Jadi harta bukan jaminan untuk mengikuti Yesus. Tapi perlu. Amen. Untuk kita uruskan dengan baik. Untuk kita memberkati gereja Tuhan. Amen. Tapi kita mesti mengikut Tuhan bukan karena itu. Tapi karena kita mau satu pemuritan berlaku dalam hidup kita. Kita memberi kepada domba kita.
memberkati gereja. Kalau kita sekarang diberkati, amen. Itu konsep dia, amen. Jadi yang kedua untuk mengikuti Tuhan tadi, oke. Yang kedua tadi, oke. Apa maksud saya untuk mengikuti itu yang kedua? Poin ke B itu iman. Oke. Tanpa iman kita tidak dapat buat apa-apa, amen. Oke. Yesus 4 ayat 20, serta-merta mereka meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia, amen. Jala seumpama semua pendapatan mereka, amen. Haleluya semua. Jadi mereka ada jala, tertinggalkan itu dan terus mengikuti Tuhan. Itu perlu keiman, amen. Kedua, bukan satu perkara yang mudah untuk meninggalkan pekerjaan, amen. Bukan mudah. Oke, mereka ada bisnis ini, tiba-tiba Tuhan katakan, tidak, jangan dulu, kamu ikut saya dulu. Mari kita tubuhkan gereja di Papua sana. Itu panggilan juga tuh, men. Contohnya, pergi ke Kapit, pergi ke Pomona, oke? Itu panggilan. Jadi, jadi mengikuti Kristus memerlukan iman. Amen. Haleluya. Yang pertama itu iman bermaksud meninggalkan dunia lama. Oke? Meninggalkan dunia lama. Jadi tanpa iman ini bermaksud mereka meninggalkan pekerjaan melayani mereka dan mereka terus mengikuti Tuhan. Amen. Maksud meninggalkan dunia lama mereka dan terus datang mendekat dan bersama dengan Tuhan. Dari jala kosong menjadi jala yang penuh, betul? Amen. Jadi inilah jaminan Tuhan bila kita mengikuti Tuhan. Oke, dari jala kosong penuh. Dari kesombongan mereka mendapat kerendahan hati. Dari hidup yang lama jadi hidup yang baru dalam Tuhan. Amen. Yesus bukan hanya untuk memperbaiki hidup kita, tapi dia mengubah seluruh hidup Petrus dan Andreas tadi bila dia mengikuti Yesus. Amen. Itu penting. Yang kedua itu kita perlu taat. Oke. Kita perlu taat. Oke, sebelum itu tadi, iman bukan sekadar pergi ke gereja saja, amin. Ada satu slide, oke. Bukan sekadar menjadi baik, bukan sekadar ubah jadwal, tapi iman adalah meninggalkan dosa, amin. Ini perlu kita tulis, oke. Kita ingat selalu, dan iman adalah meninggalkan identiti lama kita, amin. Dulu kita begini, dan karena kita terima ikut Yesus, kita melayani bersama, kita menjadi ada satu identiti yang baru dalam hidup kita. Amen. Itu Kristus dalam hidup kita. Amen. Dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amen. Jadi ini perlu keiman saudara. Tidak mudah, tapi itulah yang kita perlu ada iman. Oke. Sebab dalam Galatia 5 ayat 4, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala awam, nafsu dan keinginan dia. Jadi kalau kita ingin memiliki Kristus, kita perlu menyalibkan daging kita dan segala hawa nafsu kita dan keinginan kita. Ini perlu kita salibkan. Setiap hari kita perlu salibkan pribadi kita. Amen. Keinginan kita, hawa nafsu kita, oke? Itu kita perlu salibkan diri sendiri. Oke? Cukup untuk dia sendiri salib sendirilah. Jangan ada dua lagi. Kalau istri ada lagi dua salib, sudah ada beban berat lagi. Amen. Jadi cukup beritahu orang sebelah, cukuplah satu salib untuk saya sendiri. Tiap hari saya tanggung. Amen. Amen. Kalau kita begini, kita mesti salibkan keinginan kita apapun perkara lama yang kita lakukan. Amen. Setiap hari. Sebab kita ada doa doa Bapa itu. Amen. Setiap hari kita mengampuni, setiap hari kita mengasihi, setiap hari kita memberi hidup kita pada Tuhan. Ada amin semua? Amen. Itu penting nih. Oke. Yang kedua, iman maksud taat walaupun tidak mudah. Haleluya. Amen semua, walaupun dalam kita mau kepastian, amen, dalam kerjaya kita, oke, gaji kita, perkawinan kita, tetapi hidup tidak ada kepastian penuh, amen. Jadi oleh itulah sebab ada seorang Yahudi tadi kata, saya memiliki skalanya, maka mana saya ingin masuk ke surga, kata dia mau coba membeli kerjaan Tuhan itu. Dia coba bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan saya ada semua, saya boleh, maka mana saya ingin masuk ke surga. Tuhan kata jual semua itu. Baru kamu dapat masuk ke surga. Itu juga hidup ini tidak dapat dibeli, saudara. Semua kita ini tidak dapat membeli hidup. Kalau saya dapat beli hidup, saya mau tambah lagi 20 tahun lagi. Macam itu maksud saya. Dan semua orang tidak boleh membeli hidup. Yang paling penting kita memiliki iman, taat. Oke? Walaupun tidak mudah untuk semua kita hari ini. Amen. Tidak ada jaminan untuk kamu hari ini kamu boleh hidup untuk besok. Amen. Beritahu orang. Mungkin besok kamu boleh mati. Boleh. Ataupun tahun depan. Orang sebelah kanan kamu mungkin orang sebelah kanan tahun depan. Mungkin boleh mati, betul.
Beritahu dia, mungkin tahun depan kamu boleh mati ya. Atau sebelah kiri kamu mungkin setengah tahun lagi kamu akan mati. Saya mungkin besok. Mungkin besok Bapak Elben mati. Boleh. Semua ini boleh berlaku. Oleh sebab itulah iman itu mesti ada. Percaya dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan ada pengharapan. Hidup dalam Tuhan ada jaminan hidup kekal. Amin. Itu firman Tuhan. Hidup kekal itu ada bagi orang yang berharap pada Tuhan. Oleh itu, walaupun tidak mudah, tetapi kita menanamkannya. Karena ada Roh Kudus Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ketaatan mengembangkan iman kita, saudara. Amin. Oke, ada seorang ini, ada Bantrix ini, apa nama ini, Bonhoeffer. Hanya orang yang percaya akan taat. Dan hanya orang yang taat akan percaya. Amin. Hanya orang percaya saja. Amin. Beritahu orang di sebelah kau, mari kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Percaya kepada Yesus sepenuh hati kita. Okay. Bukan saja sepenuh hati, jiwa dan raga kita. Amin. Itulah paling penting. Amin. Jadi pakai kesimpulan dia, okay. Pakai kesimpulan dia, okay. Mari kita mainkan peranan kita untuk mengikuti Kristus. Kita mainkan peranan ke dalam keluarga kita sebagai suami istri, ibu bapa, pekerja, pemimpin. Ini kita ada peranan semua untuk kita mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Jadi oleh itu saya rindu untuk berdoa untuk kita pada pagi ini. Amin. Oke. Untuk penutup dia ada penutup di sini. Oke. Mengikuti Kristus lebih berharga daripada segala sesuatu. Dalam Filipi 3, 8 hingga 11. Amin. Catat ini Filipi 3, 8 hingga 11. Mengetahui Kristus lebih berharga daripada segala sesuatu. Bukan saya mengetahui, mengikuti sepenuh hati kita. Lebih berharga dari segala sesuatu. Amin semua. Jadi ini ada beberapa cabaran penutup kita pada hari ini. Jadi mari kita berdiri semua pada pagi ini. Kita ingin serahkan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya.